one way, kontraflow, dan juga kemungkinan ganjil genap. Ini akan diberlakukan agar beban jalan pada puncak arus balik ini bisa kita urai dan kita distribusikan. Pemirsa, Presiden Jokowi mengajak masyarakat umum, ASN, TNI Polri, serta pegawai swasta menunda balik bersamaan. Presiden meminta cuti tambahan diberikan agar tidak terjadi penumpukan di tol. Beberapa hari ke depan kita akan dihadapkan pada kondisi arus balik. Data Kementerian Perhubungan, Kemenhub, memprediksi setidaknya 203.000 kendaraan per hari dari arah timur, jalan tol Trans Jawa, dan dari arah Bandung diperkirakan akan melalui tol Jakarta Cikampek. Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya, yaitu 53.000 kendaraan. Oleh karena itu, untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023. Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya. Hari Lebaran menjadi momen mudik bagi masyarakat Indonesia untuk pulang ke kampung halaman. Lebih dari 123 juta orang melakukan perjalanan arus mudik. Kini pemerintah berfokus menyiapkan strategi untuk arus balik Lebaran. Hampir separuh atau sekitar 123 juta penduduk Indonesia melakukan perjalanan mudik di Lebaran tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 14,2% dibanding tahun lalu yang mencapai 85,5 juta orang. Puncak arus mudik sudah dilewati dengan cukup lancar. Kini pemerintah berfokus menyiapkan strategi untuk menghadapi puncak arus balik. Menko PMK Muhadjir Effendi memprediksi akan ada 203.000 kendaraan yang akan masuk ke ibu kota pada puncak arus balik. Puncak arus balik akan terbagi menjadi dua periode, yakni 24 hingga 25 April dan 30 April hingga 1 Mei. PT Jasa Marga memprediksi ada 203.000 kendaraan melakukan perjalanan pada tanggal 24 dan 25 April 2023 menuju Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat, terutama yang tidak terburu, urusannya tidak terlalu mendesak untuk segera kembali, bisa menunda jadwal kembali ke Jakarta. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di ruas tol pada puncak arus balik, kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Semarang hingga Karawang. Periode pertama, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 24 hingga 25 April. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan rekayasa sistem satu arah akan diberlakukan mulai dari KM 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga KM 70 gerbang tol Cikatama. Namun apabila masih terjadi kepadatan, Polri mempersiapkan one way dari gerbang tol Kali Kangkung hingga KM 36 Bekasi, bahkan sampai KM 3+500 Halim Jakarta. Pemberlakuan langkah-langkah rekayasa mulai dari one way, kontraflow, dan juga kemungkinan ganjil genap ini akan diberlakukan agar beban
jalan pada puncak arus balik ini bisa kita urai dan kita distribusikan karena memang beban di tanggal 24 dan tanggal 25 di puncak arus balik tersebut memang harus diurai karena apabila tidak akan terjadi kondisi stuck. Pada masa arus balik, PT Jasa Marga akan menambah diskon tarif 20% untuk jalan tol Trans Jawa, berlaku dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikatama. Pemberlakuan diskon ini mulai berlaku pada Kamis 27 April pada pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu 29 April 2023 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Media Group Network.